Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana, dalam pembahasan soal matematika. Pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal UTBK yang sedang viral. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Perhatikan data bahasa hipotesis berikut. Ogwen artinya panda atau seekor panda, kemudian barik artinya anak muda atau seorang anak muda. Ogwens artinya banyak panda, kemudian Okwen Enbar Ikingik, anak muda menyukai panda. Berdasarkan data di atas, bagaimana cara mengatakan panda menyukai anak muda dengan menggunakan bahasa tersebut? Nah, soal ini termasuk mudah karena yang ditanyakan itu adalah panda menyukai anak muda. Nah, pertanyaan dari soal ini itu mirip dengan petunjuk soal, yaitu ini ya, anak muda menyukai panda. Berarti untuk menyatakan panda menyukai anak muda, cukup kita mengikuti pola yang ada pada baris keempat ini. Berarti kata kuncinya adalah kata ini ya, kalimat ini, Ogwen Enbar Ikingik, yaitu artinya anak muda menyukai panda. Nah, sengaja saya berikan kode berwarna agar kalian bisa mengetahui bahwa Ogwen itu artinya panda, kemudian Barik ini artinya anak muda. Nah, sekarang perhatikan baik-baik pola dari kalimat ini. Nah, pertama yang dituliskan dalam bahasa ini, bahasa hipotesis ini adalah ternyata objeknya terlebih dahulu yang ditulis, yaitu panda. Jadi pertama yang dituliskan adalah panda, di mana artinya adalah Okwen. Kemudian setelah itu dituliskan subjeknya, yaitu anak muda yang artinya barik. Tetapi diberi sisipan N dan I ya, diberi sisipan awalan N dan akhiran I. Lalu untuk menandakan kata menyukai diberi kata ngik di belakang. Nah, berarti jika kita ingin menuliskan panda menyukai anak muda, berarti yang pertama kali kita tuliskan adalah objeknya terlebih dahulu, yaitu anak muda. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, anak muda itu artinya adalah barik. Berarti pertama kali yang kita tulis adalah barik. Kemudian selanjutnya diikuti oleh subjeknya, yaitu panda. Nah, panda itu artinya adalah Ogwen, kemudian diberi sisipan N dan I. Ya. Jadi ini panda artinya ada Ogwen, kemudian diberi sisipan awalan N dan diakhiri oleh I. Dan untuk menandakan kata menyukai, kita beri akhiran kata ngik. Berarti panda menyukai anak muda, kita tuliskan bar ik en okwen i ngik. Nah, berarti jawabannya adalah D. Oke, langsung kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, yang pertama ada kata kalimat wang ing ang, kata pipi. Artinya hari ini hujan. Wang ing ungking, kata popo, artinya kemarin juga hujan. Nung ing ung, kata pipi membetulkan popo, artinya kemarin cerah. Popo bertanya, mung, artinya besok. Pipi berucap dengan yakin, nung ing mungking. Apa arti yang diucapkan pipi dalam akhir percakapan? Nah, untuk soal ini kita harus memperhatikan kata yang sama pada baris yang diberikan oleh soal tersebut. Kenapa? Karena ini bahasa yang kita tidak ketahui, maka harus kita cari terlebih dahulu satu persatu arti dari setiap katanya. Nah, pertama jika kalian perhatikan, untuk baris pertama dan kedua ya, terlebih dahulu, ada kata yang sama yaitu wang ing. Nah, artinya pun ada juga yang sama yaitu hujan. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa wang ing itu artinya adalah hujan. Kemudian karena pada baris pertama yang tersisa ang, berarti kita dapat simpulkan bahwa ang itu artinya adalah hari ini. Kemudian kalian juga bisa perhatikan baris kedua dan ketiga. Kita bisa temukan satu kata yang sama yaitu ung, di mana artinya juga ada yang sama yaitu kemarin. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa ung itu ternyata artinya adalah kemarin. Kemudian karena di sini tersisa king ya, berarti king itu artinya juga. Kemudian dari baris ketiga juga tersisa nung ing, berarti nung ing ini artinya adalah cerah. Pada baris keempat jelas bahwa mung itu artinya adalah besok. Berarti kita sudah punya kamus untuk mengartikan sesuai yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah arti dari nung ing mungking. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, nung ing itu artinya cerah.
kemudian mung itu artinya besok, kemudian king artinya juga. Nah, jika kalian mengikuti pola dari kalimat pada baris kedua, cerah besok juga itu ya bisa kita jawab dengan opsi A, yaitu besok juga cerah. Berarti jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah A. Langsung kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini petunjuknya agak membingungkan ya, karena cuma diberi kode K sama dengan 5. Kemudian diberi huruf seperti alien, bahasa alien, kemudian begitu juga pertanyaannya kurang jelas ya struktur bahasa. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama di sini kan semua huruf ya. Berarti angka ini harus kita konversi ke huruf terlebih dahulu. Karena K sama dengan 5, kita harus ingat huruf kelima itu apa. Nah, huruf kelima itu kan E. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa K sama dengan E. Nah, jika kita uraikan, bisa kita tuliskan seperti ini. K sama dengan E. Berarti huruf setelah K kan L. Berarti L itu sama dengan F. Dan seperti itu berurutan ya. K, L, M, N, O artinya sama dengan E, F, G, H, I. Begitu pula untuk seterusnya J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kemudian berulang kembali A, B, C, D. Nah, sekarang kita sudah punya kesamaan-kesamaan huruf ini. Nah, dari kesamaan huruf ini bisa kita translate apa yang ditanyakan pada soal. Pertama huruf H, H itu adalah B, kemudian K itu adalah E, X itu adalah R, berarti sudah ber, G itu adalah A, kemudian V itu adalah P, kemudian G tadi sudah A, Q itu adalah K, G itu adalah A, dan N itu adalah H. Berarti ini artinya berapakah ya. Jadi jika kalian artikan ini secara lengkap, kalian bisa memperoleh artinya sebagai berikut. Berapakah hasil dari 1 ditambah 1? Nah, jadi sebenarnya soal ini gampang sekali, yaitu 1 ditambah 1. Dan jawabannya adalah, ya sebagaimana yang kita ketahui 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Nah, jika kalian mengartikan setiap opsi dalam soal ini dengan menggunakan kesamaan yang sudah kita buat, artinya adalah ya A itu 3, B 4, C 6, D 2, dan E 5. Dan yang seperti kita sudah jawab, 1 tambah 1 itu hasilnya adalah, ya jawabannya adalah D. Langsung kita masuk ke soal nomor 4. Nah, soalnya berbahasa Inggris, jika kita artikan artinya seperti berikut. Dalam penulisan bahasa kode, pleading dituliskan sebagai FMHC, key MFB, maka bagaimana shoulder dituliskan dalam kode tersebut. Nah, untuk memudahkan saya beri huruf sebagai berikut. Pertama, pleading itu dituliskan dalam FMHC, key MFB. Nah, untuk melihat soal ini kita harus pertama kali yang kita lihat adalah huruf-huruf yang memiliki kedekatan. Pertama, jika kalian perhatikan kata pertama dengan kata kedua, itu huruf yang berdekatan itu P dan Q. Ini kan dekat ya. P dan Q, L dan M, E dan F, A dan B itu sangat dekat, yaitu huruf setelahnya. Jadi jika kita buat bisa seperti ini, huruf setelah P adalah Q, huruf setelah L adalah M, huruf setelah E adalah F, huruf setelah A adalah B. Berarti jika kita ingin mencari yang setara dengan shoulder, berarti kita harus cari huruf setelah SHOU ya. Jadi huruf setelah S adalah T, huruf setelah H adalah I, huruf setelah O adalah P, dan huruf setelah U adalah V. Nah, karena penulisan QMFB ini adalah di belakang, berarti begitu pula untuk TIPF, kita tuliskan di belakang, TIPF. Kemudian kita cari kembali huruf-huruf yang berwarna biru ini dan kedekatannya dengan yang ini ya. Jika kita perhatikan, G itu sebelum huruf G adalah huruf F. Ini kan dekat ya. Sebelum G adalah F, sebelum N adalah M, sebelum I adalah H, dan sebelum D adalah C. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini ya. G sebelum G adalah F, N
sebelumnya adalah M, dan seterusnya. Berarti untuk urutannya juga beda ya. Jadi ini urutannya beda. Ini urutannya kita tulis dari belakang GNID ya. Jadi ini juga harus kita mulai dari belakang, yaitu dari REDL. Nah, seperti sebelumnya yang kita sudah bahas, kita cari huruf sebelumnya, yaitu sebelum R adalah Q, sebelum E adalah D, sebelum D adalah C, dan sebelum L adalah K. Nah, seperti yang kita lihat bahwa FMHC ditulis dari depan terlebih dahulu, berarti QDCK kita tulis Q-nya paling pertama, yaitu seperti ini. QDCK, kemudian diikuti oleh TIPF. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat pilihan yang tepat adalah B. Nah, oke. Itu saja untuk pembahasan soal UTBK 2020 yang lagi viral saat ini. Jika kalian suka, silahkan sebarkan ke media sosial kalian. Kalian bisa like dan share. Kemudian jika kalian suka, silahkan berlangganan. Kemudian jika kalian punya soal yang ingin kalian sharing untuk dijadikan video pembahasan, silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.